Puji Tuhan. Saya senang hari ini ada di Temanggung. Dan inilah untuk pertama kali saya beribadah di gereja ini. Meskipun kota Temanggung ini tidak asing bagiku, karena sering lewat. Dulu saya lama juga di Jawa Tengah ini. Saya satu sekolah, satu kelas, satu kamar dengan Pak Moses Pinangkaan yang hari ini Tuhan kirim di sini. Jadi dulu sering di sini, ya. Tapi masuk di gereja ini baru pertama, karena nggak pernah disuruh sih. Dan saya datang dari kota Brastagi, satu kota kecil di bawah Gunung Sinabung. Sudah 3 tahun masih batuk terus. Udah banyak komik habis nggak sembuh-sembuh. Sampai hari-hari ini pun masih. Sekarang pengungsi tinggal 10.000, waktu di awal dulu sampai 30.000. Dan di gereja kita menampung 300 pengungsi selama 1,5 tahun. Sudah bisa bayangkan, tiap hari harus dikasih makan 3 kali sehari. Mereka udah bosan, sama seperti kami pun udah bosan. Gitu. Ya kebetulan sekarang ini saya duduk di Majelis Pusat dalam Departemen Organisasi dan Kelembagaan. Itulah yang menyebabkan saya ditugaskan kemari. Jadi waktu Mukernas beberapa hari yang lalu mendadak diperintahkan ke Temanggung, katanya. Ya udah, firman Allah mengajar kita mesti dengar-dengaran kan. Meskipun badan masih lelah, tapi kemarin tiba di sini dan sayangnya nggak bisa lama di sini Pak Moses. Aku besok pagi harus berangkat ke Manado karena hari Selasa ada penamatan sekolah Alkitab di Langoan. Ya mungkin Tuhan sengaja memberi waktu yang singkat supaya lain kali datang lagi gitu. Saya datang dari Sumatera Utara. Juga begitu, ini sementara aja. Tahun depan udah habis semua periodenya, tahun depan udah pensiun semua. Jadi saya kebetulan saat ini juga jadi ketua majelis daerah di Sumatera Utara, satu daerah yang cukup besar lah di Indonesia ini. Gereja kita yang besar di Sulawesi Utara, di Jawa Timur, Sumatera Utara itu daerah yang besar. Di Sumatera Utara saya membawahi 1.600 gereja GPDI. Ya cukup besar ya. Doakanlah supaya semua berjalan dengan baik. Aku agak capek ini Ibu Bapak, jadi aku mohon belas kasihan. Mau Ibu Bapak berbelas kasihan padaku? Amin. Aminnya bisa lebih kencang sedikit. Amin. Amin ya. Cara mengasihani saya mudah. Caranya begini, kalau aku tanya tolong dijawab. Kalau kutanya tolong dijawab. Kalau ibu bapak respon, aku pun respon. Kalau ibu bapak lemes, aku pun lemes. Kalau ibu bapak tidur, aku pun tidur. Siap mendengar firman Tuhan? Saya hari ini ingin berbicara tentang cara pandang. Bahwa masalah kita bukanlah masalah yang kita hadapi. Masalah kita selalu adalah cara kita memandang masalah yang sedang kita hadapi. Kalau mendadak di ruangan ini ada orang datang dan dia berkata, puji Tuhan, aku merasa diberkati Tuhan, dan itu sebabnya aku ingin memberkati saudara. Dia kasih kepada kita amplop, di dalam ada cek. Waktu kita buka ceknya, wow, ada cek 25 juta. Senang nggak? Jawablah, senang nggak? Ya. Bilang dulu sama sebelahnya, kalau pendeta itu jawab,
Kalau pendeta itu tanya, jawab kawan, bilang sama sebelahnya. Ya. Senang kita ya 25 juta. Wow. Mendadak yang ngasih datang. Aduh sorry ya. Amplopnya salah. Lalu dia minta lagi, dia minta kembali amplop itu. Lalu dia kasih amplop yang lain, di dalamnya juga ada cek. Dan waktu kita buka amplop itu, di dalam ada cek, kita lihat ceknya nilainya 1 juta. Pertanyaannya sekarang, kita pulang dengan sedih atau gembira? Ada yang sedih di sana ya. Ada yang bilang gembira, ada yang bilang sedih. Nah, itu maka tergantung pada cara pandang. Kalau yang sedih, 25 juta salah dia. Kenapa dia salah? Cuma 1 juta. Kenapa dia salah? 1 juta. Tapi kalau yang gembira, puji Tuhan, dapat 1 juta. Tadi ongkosku ke gereja pun aku masih pinjam-pinjam. Luar biasa. Aduh, aku diberkati oleh Tuhan. Peristiwanya sama, kejadiannya sama, tapi bisa mengakibatkan 2 hal yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena cara pandang yang berbeda. Dari sini saya ingin kita sama-sama membaca 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita baca. Kalau yang belum dapat, lihat di monitor ya. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena. Ayat ini jelas sekali mengajar kita bahwa kita bisa memandang satu masalah dengan 2 kacamata, dengan 2 cara memandang. Satu dengan percaya, satu karena dengan penglihatan. Satu dengan mata jasmani, satu dengan mata rohani. Firman Allah mengajar kita, Bapak dan Ibu, bahwa hidup kita ini tidak ditentukan oleh keadaan yang kita hadapi. Tetapi sangat tergantung kepada cara kita memandang hal-hal yang sedang kita hadapi. 2 orang yang memiliki cara pandang yang berbeda waktu menghadapi musuh yang sama dapat memiliki 2 macam kehidupan yang berbeda pula. Oleh sebab itu, setiap kita menghadapi masalah, cepat-cepat kita harus luruskan cara pandang kita sesuai dengan firman Tuhan, supaya hidup kita juga mengalami berkat-berkat sesuai dengan janji Tuhan. Satu hari aku pulang dari desa, dari Brastagi kira-kira 1 jam. Waktu saya setir mobil mau pulang, saya lihat ada satu nenek-nenek umur 80 tahun berdiri di pinggir jalan. Kami baru menghadiri pesta ini, pesta pernikahan. Aku tahu nenek itu datang dari Brastagi dan aku tahu dia mau pulang. Segera aku berhentikan mobilku. Aku panggil dia Bibi. Bibi, mau pulang kam? Aku bilang kalau Bibi itu di sana, di sini apa? Seperti saudara papa gitu. Tante bukan bahasa tante. Ya udahlah, pokoknya saudara mengerti ya. Yang penting bahasa itu kan ngerti. Bahasa apapun nggak persoalan, asal kita ngerti. Bahasa apapun jadi persoalan kalau nggak mengerti. Bibi mau pulang Bibi? Iya anakku. Naiklah Bibi. Boleh rupanya, boleh Bibi. Naiklah. Sampai di atas dia ngomong, orangnya ngomong terus. Aku bilang Bibi kenal aku? Enggak anakku. Aku bilang namaku dapat Bibi, namaku D-nya itu dapat. Jadi aku kemana-mana dapat. Ada tidak ada pembagian hadiah, aku tetap dapat. Oh dapat kaunya itu dapat. Bibi sehat kali ya, umur Bibi sudah 80 tahun.
masih bisa kemana-mana sendiri, ngomong juga masih lancar semua. Pasti bibi ini hatinya gembira selalu ya, sebab firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dia bilang betul dapat, buat apa disusahin hidup ini katanya, kata nenek-nenek pada pendeta. Tahu kau dapat, satu hari pulang aku ke rumahku, sampai di depan rumahku sudah terbakar. Rumahnya rumah kayu, rumah panggung yang ada tiangnya itu kan. Udah terbakar, barang-barangku semua tak bisa diselamatkan. Aku berdiri di depan rumahku. Kalau aku teriak juga nggak padam, kalau aku pingsan juga nggak padam, kalau aku nangis juga nggak padam. Akhirnya dapat, ku angkat tanganku, ku bilang dadah rumah. Selamat jalan rumah. Terima kasih, kita sudah bersama 40 tahun lamanya. Sekarang kau pergi, selamat jalan. Doakan aku ya rumah, supaya nanti aku punya rumah yang lebih bagus dari kamu. Dan tahu kau dapat, sekarang aku punya rumah gedung permanen 2 lantai. Pertanyaan saya, lebih baik rumahnya dulu terbakar atau tak terbakar? Bukan masalah terbakar atau tak terbakar. Jadi saudara lihat pada waktu dia sedang mengalami masalah yang besar pun, kalau kita memiliki cara pandang yang benar, itu bisa memberi sukacita yang besar di dalam kehidupan kita. Suatu 12 pengintai diutus masuk ke tanah Kanaan. Berapa orang masuk ke tanah Kanaan yang disuruh Musa? 12. Berapa orang melihat tanah Kanaan yang subur? 12. Berapa orang makan buah-buahan yang enak? 12. Berapa orang lihat musuh yang besar-besar? 12. Mereka semua menghadapi hal yang sama. Tapi waktu mereka pulang, ternyata mereka mempunyai cara pandang yang berbeda. 10 bilang, wah ngeri musuh kita. 2 bilang, tidak, Tuhan kita lebih besar. 10 bilang, kita seperti belalang, kita dimakan nanti sama mereka. Yang 2 bilang, tidak, mereka seperti bika Ambon, kita makan nanti mereka. Nggak ada ayatnya ya, nggak ada ayatnya, jangan-jangan ya. Yang 10 bilang kita tak sanggup, 2 bilang sanggup. 10 bilang musuh kita besar, 2 bilang Tuhan kita lebih besar. Akibatnya 10 tidak masuk, 2 masuk. Yang 10 itu mempengaruhi satu bangsa yang besar, membuat satu bangsa penuh dengan ketakutan. Dan sebab itu satu bangsa gagal masuk ke tanah Kanaan. Mereka harus beridar-idar selama 40 tahun di padang gurun. Kenapa perlu 40 tahun? Karena perlu 40 tahun nunggu mereka mati dulu semua, baru muncul generasi yang baru yang masuk ke tanah Kanaan. Bilang dulu sama sebelahnya, jangan tunggu mati kawan, bilang. Jadi kita dalam menghadapi masalah, apapun masalah, termasuk di Temanggung ini, apapun, semua katakan apapun. Apalagi yang belum termasuk apapun. Semua sudah ada di situ. Setiap kita menghadapi apapun dia, cepat luruskan cara pandang kita. Waktu kita memandang secara benar, maka di tengah-tengah masalah-masalah yang kita alami, kita akan mendapat hal-hal berkat-berkat yang besar yang berasal dari Tuhan. Saya ingin berbicara tentang beberapa hal yang sering sekali orang memiliki cara pandang yang berbeda, cara pandang yang salah, sehingga akhirnya mereka kehilangan sukacita. Yang pertama, miliki cara pandang yang benar tentang kematian. Banyak orang takut mati. Itu makanya kalau sudah sakit,
Itu habis-habisan, jual rumah pun mau, jual mobil, jual ladang, jual apa saja. Dihabisin semua supaya jangan mati. Sepertinya kematian itu sesuatu yang sangat menakutkan. Bapak dan Ibu, dengar hari ini aku sampaikan. Kalau kita takut digigit anjing, itu masih oke. Kenapa? Karena kalau di sana anjingnya kita bisa jalan-jalan yang lain supaya jangan digigit oleh anjing. Tapi kalau mati, itu kan nggak bisa dihindari. Waktu kita lahir di dunia ini sudah ditentukan oleh Tuhan kapan kita meninggal, bagaimana cara kita meninggal, itu sudah ada di tangan Tuhan. Jadi kalau begitu, makanya kematian itu adalah sesuatu yang tidak perlu ditakutkan. Itu maka Paulus berkata, karena kepadaku hidup itu Kristus dan mati itu keuntungan. Saudara mau untung? Aminnya kurang keras. Saudara mau untung? Gimana caranya? Mati. Tapi kematian juga nggak perlu dikejar ya. Satu hari kami 8 orang, suami istri pendeta, jalan-jalan nih ke Penang, Malaysia. Istilahnya jalan-jalan. Sampai di Penang, kami bilang orang Indonesia banyak datang ke Penang hanya untuk check up. Wah, lalu kenapa kita tidak check up? Yuk check up, tanya-tanya kira-kira 3 juta. Ayo check up semua. 8-nya kami check up, periksa darah, EKG, ronsen paru-paru, suruh treadmill. Akhirnya kami 8 orang dimasukkan di satu ruang dan dokter bilang, dari antara kalian 8 yang paling sehat adalah ibu ini. Ditunjuknya ibu pendeta Palit. Semuanya pure, bersih. Darahnya bagus, kolesterolnya bagus, nggak ada gulanya, nggak ada sakit ginjalnya, paru-paru, pokoknya semuanya bersih. Dan yang paling parah di antara kalian adalah bapak ini, tunjuknya saya. Bapak sangat bermasalah dengan jantung bapak. Tapi kalau bapak ingin akurat pemeriksaan, bapak harus kateterisasi. Saya bilang, nggak usah lah. Saya bilang, istri saya ini bujuk-bujuk. Hanya memikirkan makhluk halus yang Tuhan taruh di sampingku. Halus perasaannya ya. Akhirnya udahlah, saya ikut kateterisasi. Pembuluh darah saya dipotong di pangkal paha. Dimasukkan cairan, lalu cairan itu menjalani seluruh pembuluh darah saya. Kalau di mana sumbat dia balik, dan itu bisa direkam, disorting dari luar dengan alat-alat seperti parabola apa di atas. Selesai itu aku dibawa ke ruangan, dia bilang, inilah keadaan jantung bapak, tengok pak, ini pembuluh darah utama sudah sumbat 100%. Satu lagi sumbat 85%, satu lagi nih Pak sumbat 75%. Jadi dari 300% pembuluh darah Bapak sudah sumbat 265%. Hanya tinggal 35% yang berfungsi. Bapak nggak boleh lagi pulang, harus bypass. Bapak nggak boleh lagi khotbah keras-keras. Kalau Bapak khotbah keras-keras bisa mendadak jantung Bapak berhenti. Di hati saya, bukan kau yang menentukan kapan aku mati. Aku pulang ke Brastagi, aku bilang kami berdoa dulu. Sampai di Brastagi, aku bilang, ya Tuhan, dokter bilang aku sakit. Gara-gara dia bilang gitu, baru aku rasa aku sakit. Tapi firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu aku sudah sembuh. Tuhan, firman-Mu berkata, kalau ada orang sakit, aku menumpangkan tangan mereka sembuh, dan udah banyak orang sakit. Sekarang aku yang sakit, Tuhan. Aku taruh tanganku di dadaku, aku dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Sudah 12 tahun, aku masih hidup. Dokter yang merawat aku sudah mati.
Tiap ketemu, gimana pendeta? Sehat? Sehat dokter, bagus. Istrimu, anakmu sehat? Sehat dokter, bagus. Jaga kesehatan ya, katanya. Iya dokter. Tiap ketemu, gimana pendeta? Sehat? Sehat dokter. Jaga kesehatannya, iya dokter. Anak istri sehat? Sehat dokter, bagus, jaga kesehatannya. Tiap ketemu jaga kesehatannya. Satu hari dia main tenis dengan sesama dokter. Waktu dia lempar bola mau pukul, dia jatuh ke belakang. Kawannya dokter mengejar dia. Dia punya rumah sakit, dia punya ambulans, dia punya banyak dokter yang jadi asistennya. Tak sempat naik ambulans, tak sempat masuk rumah sakit. Dari lapangan tenis dia check out, langsung ke sorga. Ya, pasti ke sorga. Dia orang baik, orang cinta Tuhan, orang suka berkorban. Dia orang baik. Aku tahun depan. Dan nanti waktu sampai di sorga aku cari dia. Waktu ketemu saya bilang, apa kabar dokter? Jaga kesehatan. Gitu. Dokter bukan sumber kesehatan. Tuhanlah sumber kesehatan. Tak perlu ditakutkan. 1 minggu kami pulang ke Medan. Saya pergi ke Nias. Ada 4 hari seminar dan KKR. Hari ketiga aku di SMS. Pak, cepat pulang ke Medan. Ibu pendeta Panit meninggal dunia. Dia tadi yang paling sehat. Aku terbang ke Medan. Waktu aku berkhotbah di kuburan, jenazahnya sudah masuk di lubang. Saudara-saudara, seharusnya aku yang di dalam. Kematian bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Amin. Kalau nanti kapan-kapan ibu bapak baca di Kompas, turut berduka cita atas matinya pendeta D.Y. Surbakti dari Brastagi. Waktu ibu bapak baca itu jangan percaya, bohong itu. Karena firman Tuhan katakan orang yang percaya pada Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Kita hanya pindah rumah ke tempat yang lebih baik, yang lebih senang. Kematian bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Amin. Amin. Satu hari aku ditelepon oleh BCA. Pak, Bapak mau ikut asuransi kecelakaan? Apa itu? Saya bilang, kalau Bapak mengalami kecelakaan, anak istri Bapak dapat asuransi 600 juta. Wow, cocok juga ini, kupikir. Kapan aku bisa tinggalkan uang segitu banyak untuk anak istriku? Nggak mungkin aku punya uang sebanyak itu. Padahal aku sering pergi-pergi kan. Aku setahun bisa terbang sekitar 70 kali 1 tahun. Aku tanya preminya berapa? 135.000. Oke, aku ikut. Sejak itu aku tak pernah lagi takut mati. Kalau aku naik pesawat, kan di atas banyak lubang kan. Waktu pesawatnya gini, oh, orang lain semua ketakutan. Ya Tuhan. Ada yang bilang Bismillah. Yang lain bilang biskota. Aku tenang-tenang aja, 600 juta. 600 juta. Kalau supirku ugal-ugalan yang lain dia, supir jangan gitu. Aku tenang aja, 600 juta. Kalau pesawat mendarat di Medan, yang lain bilang, "Oh, alhamdulillah." Saya bilang, "Aduh, rugi nggak dapat 600 juta." Sejak itu aku tak pernah lagi takut menghadapi kematian. Apalagi Tuhan sudah menjanjikan yang lebih dari asuransi. Kalau asuransi kecelakaan, kalau aku lagi khotbah begini jatuh mati nggak dapat loh. Hanya kecelakaan yang dapat. Itu maka doakan aku, saudaraku. Kalau aku di rumah tidur meninggal nggak dapat. Tapi asuransi dari Tuhan, jaminan dari Tuhan, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun caranya.
Tuhan menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang disediakan oleh asuransi dunia. Ada ibu-ibu bilang begini, iya sih Pak, aku sebenarnya nggak takut mati. Cuman anakku masih kecil. Hari ini takut juga, karena anaknya masih kecil. Aku bilang sama dia, Bu, anak itu bukan anakmu. Hah? Jadi anak siapa? Ini anak Tuhan, Tuhan yang titipkan kepadamu. Kamu lebih sayang sama anak ini atau Tuhan lebih sayang? Ya Tuhan lah katanya. Karena ibunya nggak mau mati untuk anaknya, kalau Tuhan mau mati untuk kita. Ada anak-anak jemaat kami di satu cabang. Dia masih kecil, umur 5-6 tahun. Papanya naik sepeda motor, nabrak lubang, jatuh mati. Mamanya kawin lagi ke desa lain, selesai kawin mati. Tinggal anak ini sendiri di kampung, yatim piatu. Untuk bisa makan, dia bantu-bantu cuci piring di warung kopi, cuci gelas, hanya untuk bisa makan. Tapi masih bisa sekolah karena di sana kan ya gratis, murah sekolah kalau di daerah Brastagi sana. Jadi kalau ya ada ibu bapak yang ngerasa susah menyekolahkan anakmu, kirimlah ke sana. Waktu dia SMP, aku setiap ketemu dia, aku rasa hatiku terhibur. Nggak pernah merengut, selalu senyum. Apa kabar Om? Sehat Om? Aku tahu latar belakang hidupnya begitu berat, tapi dia selalu tersenyum. Kalau hari Minggu di cabang itu kebaktian jam 8, di pusat jam 10. Dia jam 7 udah bangun, dia bawa kereta sorong gitu. Pergi ke rumah jemaat, ambil keyboard, ambil speaker, dia dorong ke gereja, pasang keyboard, pasang speaker, susun kursi. Jam 8 aku datang, tinggal duduk di keyboard, main, nyanyi-nyanyi, khotbah. Selesai khotbah aku langsung pergi. Dia lagi yang nyusun kursinya, keyboard, speaker. Dia tiap minggu dia mengurus. Dia orang yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Waktu dia tamat SMA, gurunya tanya, "Nak, kamu mau kerja di mana?" Dia jawab, "Pak, aku belum mau kerja. Aku masih mau sekolah." Gurunya bingung. Kalau sekolah kan berarti mesti kuliah. Uangnya dari mana? Lalu gurunya bilang, "Nak, kamu mau sekolah di mana?" Dia jawab, "Pak, aku pengen sekolah di ITB." Nggak tanggung-tanggung, sekolah terbaik di Indonesia. Kalau di UK, katanya Universitas Karo, yang gurunya pun nggak jelas gitu. Ini nggak ITB. Gurunya bilang, nak, belum pernah dalam sejarahnya dari sekolah kita ini bisa masuk ke ITB. Tak pernah. Anak itu jawab, "Iya Pak, aku juga tahu. Tapi bagi Tuhan kan tidak ada yang mustahil Pak." Dia kirim surat ke ITB, dia lampirkan semuanya, riwayat hidupnya. 2 minggu kemudian datang surat panggilan dari ITB. Dia diterima sebagai mahasiswa dengan beasiswa penuh, tak ada apapun yang perlu dibayar. Di pertengahan masa kuliah, dosen panggil dia, "Enak, kamu mau jadi asisten dosen?" Dia nggak bilang mau, dia bilang mau katanya. Jadi asisten dosen, dapat uang saku lagi. Waktu dia tamat jadi insinyur, dosennya panggil lagi dia, "Nak, kamu mau mengabdi di ITB? Kalau kamu mau, ITB bersedia nyekolahkan kamu, ambil S2. Sekali lagi dia bilang, mau. Dia berhasil mendapatkan masternya, S2-nya, dibiayai oleh ITB. Sekarang saudara tahu dia di mana? Pasti tidak, kenapa nggak kenal kan? Aku beritahu saudara, sekarang dia ada di Jerman, sedang mengambil S3. Waktu dia tahu kami pergi ke Eropa melayani beberapa gereja, sampai dia bilang, "Pak, kalau ke Jerman nanti Om datang
tinggal di rumahku katanya. Di Jerman banyak orang-orang Indonesia yang sekarang sedang kuliah ambil S3, tapi hanya satu anak yatim piatu. Karena dia mengandalkan Tuhan. Ibu bapak, enggak usah khawatir tentang anakmu, tentang masa depan dia. Selama engkau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengiring Tuhan dengan setia, yakinlah bahkan sampai anak cucumu dijamin oleh Tuhan. Yang kedua, yang sering orang memiliki cara pandang yang salah adalah waktu menghadapi pencobaan. Waktu ada pencobaan, gelisah kita. Kita jadi ramai. Sepertinya pencobaan itu pasti adalah sesuatu hal yang tak baik. Sama seperti apa yang sedang saudara hadapi dalam hidup ini, bukan? Apa yang sedang terjadi di gereja ini ada di masa-masa pencobaan. Tapi firman bukankah firman Allah katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Bahkan firman Allah berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa yang tidak termasuk dalam segala sesuatu? Termasuk masalah yang sedang kita hadapi itu termasuk dalam segala sesuatu. Allah sedang turut bekerja di sana untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tapi tiap-tiap orang nelpon, doakan aku, pencobaanku besar kali. Sepertinya pencobaan itu adalah sesuatu yang begitu berat karena cara pandangnya yang salah. Ada di sini saudara-saudara yang tidak mau lagi mengalami pencobaan. Mari datang ke depan, aku mau doakan ya. Yang tidak mau lagi ada pencobaan. Aku akan tumpangkan tanganku, bilang, oh Tuhan, orang ini tak mau ada lagi pencobaan dalam hidupnya. Cabutlah nyawanya. Hanya sesudah kita mati, tak ada lagi pencobaan. Kalau selama hidup, selalu ada pencobaan. Kalau nggak ada uang, susah nggak? Jauhlah. Semangatlah sikit. Kalau nggak ada uang susah nggak? Susah. Kalau banyak uang? Susah. Mana lebih nyenyak tidurnya, yang nggak punya uang atau yang banyak uang? Kalau nggak punya rumah susah nggak? Susah. Kalau rumahnya sebesar gereja ini, susah juga ya. Kalau nggak ada kendaraan susah nggak? Susah. Kalau kendaraannya banyak, susah juga. Kalau nggak kawin-kawin susah nggak? Susah. Kalau kawin susah juga. Kalau nggak punya anak susah nggak? Susah. Kalau anaknya 13 susah juga. Kalau 11 susah juga. Kalau 9 susah juga. Kalau 5 susah juga. Kalau 3 susah juga. Kalau 1 susah juga. Hidup ini, kalau kita mempunyai cara pandang yang salah, tapi kalau kita memiliki cara pandang yang benar, apapun yang datang, kita bisa melihat bahwa di balik itu kita akan menghadapi sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan. Ada di sini ibu bapak mau nyekolahkan anakmu di sekolah yang tak ada ujiannya? Aku yuk jadi gurunya. Nggak perlu ujian-ujian, sekolah pun mau datang, mau enggak terserah aja. Pokoknya yang penting uang sekolahnya bayar tiap bulan. Kita nggak mau nyekolahkan anak kita. Anak kita mau sekolahkan di sekolah yang terbaik. Apa artinya terbaik? Di mana soal-soal ujiannya selalu yang tersulit. Tapi anak kita berhasil melewatinya. Bukankah pepatah berkata hidup ini seperti roda? Artinya apa? Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di atas, kadang di bawah. Apa arti di atas? Aman, tenang, nyaman. Ekonominya baik, kesehatannya baik, bisnisnya baik, anak-anaknya baik, rumah tangganya baik, semuanya baik. Itu di atas.
Kalau dibawa berat, susah, kekurangan, nggak ada kerjaan, keluarga berantakan, anak nakal, itu semua dibawa. Saudara lebih suka di atas atau di bawah? Jawab. Saudara lebih suka di atas atau di bawah? Kalau ibu bapak pilih atas, berarti ibu bapak pilih mati, karena hanya roda yang tak bergerak bisa di atas. Kalau selama roda itu bergerak, pasti kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang tak masalah di atas. Kalau di atas kita jangan sombong, karena sebentar lagi akan turun. Kalau di bawah jangan putus asa, karena sebentar lagi kita akan dibawa naik oleh Tuhan. Semua ikuti kata-kata saya, semua ikuti kata-kata saya. Katakan, persoalan kecil untuk orang kecil, persoalan besar untuk orang besar. Dari awal ya, 1, 2, 3. Persoalan kecil untuk orang kecil, persoalan besar untuk orang. Sekali lagi dengan suara yang keras. Persoalan kecil untuk orang kecil, persoalan besar untuk orang besar. Tanya sebelahmu dulu, kamu mau jadi orang kecil atau orang besar? Apa katanya? Apa katanya? Orang besar. Tepuk-tepuk bahunya, bilang, kudoakan persoalanmu besar-besar. Itulah kebenaran. Coba kalau saudara keluar dari gereja ini, di sana ada selokan. Orang Sumatera bilang, orang Sumatera itu paret. Sini bilang paret juga. Selokan. Ada orang mancing situ. Lalu kita bilang, Pak, lagi mancing apa? Dia jawab, ikan paus. Apa yang ada di pikiran kita? Ini pasti orangnya bocor halus. Kita bilang, Pak, situ nggak ada ikan paus. Kalau ikan paus sana, lautan teduh, lautan Atlantik, lautan Hindia. Dia bilang, aku pun tahu. Tapi di sana badainya besar, tofannya besar, gelombangnya besar. Kita bilang, ya betul. Tapi biar badainya besar, gelombangnya besar, tapi ikannya besar. Sini nggak ada gelombang, nggak ada badai, tapi ikannya pun gobi. Apa itu? Kalau kami bilang semuricak katanya. Sini tahap apa namanya? Sama dengan hidup ini. Ada orang ingin mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan, tapi pencobanya mau kecil-kecil. Kalau saudara sedang mengalami sekarang badai yang besar di gereja ini, yakinilah sebentar lagi ada mujizat-mujizat yang besar di gereja ini. Allah sedang turut bekerja. Bapak-bapak, kalau aku bilang bapak-bapak, semua bapak-bapak bilang oi gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah ya, bagus, udah ngerti. Yang penting ngerti dulu. Pak, nanti pulang ambil tepung segenggam, coba makan. Pasti tak enak. Supaya lebih enak, ambil telur 5 butir, pecahkan di mulut, juga tak enak. Supaya ada rasanya, ambil garam sesendok, masukkan mulutmu, pasti. Lalu ambillah bawang 5 butir, masukkan ke mulutmu, maka air matamu akan mengalir. Lalu ambillah bimoli setengah gelas, minumlah geda. Aku yakin saudara langsung dibawa ke rumah sakit, pingsan. Kenapa? Karena itu semua adalah makanan yang tak enak. Jadi jangan lakukan itu bapak-bapak. Sampai nanti di rumah, ambillah tepung segenggam, kasih sama istrimu. Ambillah telur 5 butir, kasih sama istrimu. Ambillah garam sesendok, kasih istrimu. Ambil bawang 5, kasih istrimu. Ambil minyak bimoli setengah gelas, kasih sama istrimu. Engkau duduk di ruang tamu baca koran. Setengah jam lagi, kok wangi kali ya? Kok wangi kali? Kenapa? Karena semua yang tak enak tadi ada di tangan istrimu yang ahli membuat kue, roti. Di sana dia sedang membuat sesuatu makanan yang enak, yang bersumber dari semua yang tak enak tadi.
Dengar saudara, Tuhan kita Tuhan yang ahli, mengubah semua kesulitan kita menjadi sesuatu kebaikan bagi kita. Itu maka bagi saya pencobaan-pencobaan seperti begini, aduh itu bukan satu yang masalah. Kenapa? Karena aku yakin Tuhan sedang bekerja di sana secara luar biasa. Aku mau tanya ibu bapak sering berdoa? Bahkan aturan dalam masa-masa sekarang lebih banyak berdoa ya, ya kan? Saudara suka doamu didengar, dijawab oleh Tuhan atau tidak? Dengar saudaraku, belum tentu kalau doa kita dijawab oleh Tuhan itu menjadi lebih baik, belum tentu. Yusuf, dia dimasukkan di sumur, berdoa enggak? Berdoa. Tuhan dengar, Tuhan jawab tidak. Dia diseret, dia dijual kepada orang Ismail, dia diseret di padang gurun. Serta di padang gurun, jangankan pohon, rumput pun susah. Siang sangat panas, malam sangat dingin. Oh ini seret, dia berdoa nggak berdoa, Tuhan lepaskanlah aku. Tuhan dengar nggak? Dengar. Tuhan tolong tidak. Kenapa Tuhan tidak tolong? Kalau Tuhan dengar dan tolong, Tuhan menggerakkan hati orang Ismaili, dia dilepaskan kemana dia pulang? Ke Samosir. Jadi apa di sana? Jadi gembala. Bukan itu rencana Tuhan. Sampai di Mesir dia dijual sebagai budak. Dia berdoa enggak? Ya Tuhan, lepaskanlah, berdoa. Tuhan jawab tidak. Kalau Tuhan jawab, dia gerakkan hati Potifar. Dah, kau bebas. Kemana dia pulang? Samosir. Jadi apa sana? Jadi gembala. Bukan itu rencana Tuhan. Dia difitnah oleh istri Potifar. Masuk penjara, berdoa enggak berdoa? Tuhan dengar. Tuhan jawab tidak. Karena kalau Tuhan gerakkan hati kepala penjara, dia dibebaskan. Kemana dia pulang? Samosir. Dia ketemu di penjara dengan juru minum raja. Dia menafsirkan mimpinya. Dan waktu juru minum raja dibebaskan, dia titip pesan, Pak jangan lupa sama aku. Beritahu pada Firaun, aku tak bersalah. Beritahu pada Firaun, aku tak bersalah. Ya, aku ingat. Jangan lupa ya Pak. Ya, aku ingat. Jangan lupa. Ya pasti nggak lupa. Juru minum raja sampai di istana, dia ingat Yusuf. Lupa. 2 tahun lamanya. Tuhan sedang bekerja di sana. Ya. Kalau juru minum raja tidak lupa, dia bilang sama Firaun, apa kata Firaun? Bebaskan. Dia dibebaskan, kemana dia pulang? Samosir. 2 tahun sampai Raja Firaun mimpi. Tak ada yang bisa mengartikannya. Baru juru minum raja, waduh, aku pangling, aku lupa. Ada salah satu orang yang bisa menceritakan mimpi raja. Cari ke penjara. Yusuf masih ada apa enggak? Masih. Kenapa masih ada? Karena dilupakan. Dan dari sana dia masuk ke istana jadi Perdana Menteri. Bilang dulu sama sebelahnya, kudoakan kau sering dilupakan. Jadi jangan takut pencobaan. Asal mengalami pencobaan, miliki cara pandang yang benar. Di baliknya pasti ada mujizat. Haleluya. Baca dalam firman Tuhan. Tiap-tiap mujizat pasti karena sedang ada pencobaan. Tambah besar pencobanya, tambah besar mujizatnya. Amin. Aku jam ini yang gak suka, aku jalan terus, dia udah mau habis nih waktuku, padahal masih ada satu lagi nih. Gimana, aku berhenti aja ya? Oke lah, kita coba selesaikan secepatnya. Yang terakhir, semua katakan yang terakhir. Bilang kiri kanannya, aku suka yang ini. Bilang. Sering sekali orang memiliki cara pandang yang salah tentang keluarga. Itu maka di mana-mana banyak masalah-masalah berkeluarga. Dulu aku kagum sekali dengan Agim. Kalau dia khotbah di radio, di TV, aku dengar. Kok aku rasa dia itu khotbahnya mirip GPDI. Bagus ini. Mendadak ribut di koran, di TV, kawin lagi dia.
Dia bilang istriku setuju. Tak ada di dunia ini istri yang setuju suaminya kawin lagi. Kalaupun dia setuju itu karena setuju terpaksa. Yang bilang bapak-bapak yang aman. Karena dia bilang kalau kau tidak setuju, ku ceraikan kau. Ya daripada diceraikan adalah setujulah katanya. Dan alasannya kenapa dia mengawini itu katanya kasihan janda. Aku berpikir yang patut dikasihani janda muda atau janda tua? Pasti janda tua lebih patut dikasihani. Kenapa dia kawini janda muda? Itu tandanya maksud saya di tengah-tengah kekeluargaan sering banyak masalah. Sayang aku nggak punya banyak waktu berbicara tentang keluarga ini. Karena waktuku tinggal 5 menit lagi. Tapi sering sekali tidak terjadi saling pengertian. Karena nggak ngerti cara pandang kita itu salah. Ada istri bilang sama suaminya, Pak, bapak masih sayang nggak sama aku? Padahal cucunya udah 3 nih. Masih tanya sayang nggak sayang? Iya, suaminya jengkel. Sayang lama. Sayang macam mana? Sayang macam mana? Maksud mama? Contohnya. Memang wanita itu kan makhluk halus. Sulit dimengerti. Mungkin karena waktu Hawa diciptakan Adam lagi tidur. Si suami dia dengan jengkel. Iya, mama ibarat handphone. Akulah handphonenya, kaulah kartunya. Handphone ini tak berguna tanpa kartu. Gitulah mama, hidupku tak berguna tanpa engkau. Wah, hati istrinya senang kali. Wow, di hati suaminya bodoh kali kau. Nggak tahu kau handphone bisa ganti-ganti kartunya. Nggak tahu kau sekarang handphone Cina 3 kartunya. Itu konsep yang salah. Itu konsep yang salah. Dalam rumah tangga bukan begitu yang dikehendaki oleh Tuhan. Aku di rumahku ada arloji, warnanya seperti ini juga. Arloji sudah rusak, aku bawa ke tukang arloji perbaiki, nggak bisa lagi. Buang aja Pak. Tapi aku nggak buang. Aku gantungkan di kamarku di atas tempat tidur. Kenapa aku gantungkan? Padahal arlojiku banyak loh. Sekarang aja aku nggak tahu berapa banyak arlojiku. Karena kemana-mana aku pergi dikasih arloji. Jadi kali ini jangan kasih arloji lagi ya. Masih ada arloji, masih dalam kotak, belum kubuka. Sekarang masih ada. Pernah menjelang Natal orang kasih aku arloji 40 biji. Aku pikir kemana aku taruh, tiap-tiap jari masang arloji pun gak habis gitu. Jadi tiap ketemu, karena itu menjelang Natal, tiap ketemu hamba Tuhan ku pegang tangannya, asal kosong, wah, kasih satu. Arlojiku banyak. Lalu kenapa arloji yang rusak-rusak itu ku gantung di situ? Karena aku tidak lihat arlojinya. Yang aku lihat adalah yang memberikan arloji itu. Bagiku arloji itu adalah sesuatu yang memberikannya orang yang istimewa di hatiku. Itulah abang saya yang paling besar. Waktu saya masih kecil belajar berjalan, dia pergi ke luar negeri sekolah. Lebih 50 tahun tak pernah pulang. Tak pernah kirim surat, tak pernah SMS, tak pernah telepon. Persis orang mati. Orang mati pun nggak pernah SMS, nggak pernah telepon, nggak pernah kirim surat, ya persis. Jadi memori tentang dia hilang sama sekali. Mendadak 16 tahun yang lalu dia muncul di Medan. Wow, aku peluk dia. Aku bawa jalan-jalan ke Danau Toba, Jakarta, ke Bali. Dia bilang, wah aku senang kalian lihat, kalian baik-baik. Tahun depan aku akan datang lagi, aku bawa istriku sama anak-anakku. Supaya kalian kenal kakak kalian sama anak-anak kita. Yalah bang. Pulang dia ke Kanada. Dia tinggal di Kanada. Dia bekerja di Pertamina-nya Kanada. Tahun depan jadi dia datang. Tak jadi. Saya yang pergi ke Kanada untuk menguburkan dia. Karena dia meninggal. Arloji itu pemberian dari dia. Setiap aku lihat itu, aku ingat dia. Bukan kulihat jam berapa. Karena aku tahu arlojinya rusak.
Tiap aku lihat, itu aku ingat abang. Tiap aku lihat, aku ingat abang saya. Lain kali kalau aku datang dengan istriku, tanyalah istriku, Bu, apa komentar ibu tentang pendeta Surbakti? Pasti dia akan jawab persis arloji rusak-rusak. Sama seperti aku kadang-kadang sering bingung tentang dia. Nggak ngerti aku. Dia udah hampir 50 tahun kami bersama-sama, masih tak mengerti aku. Itulah sulitnya mengerti makhluk halus tuh. Satu hari, Pak, Carrefour mall. Sebenarnya aku nggak suka ke mall bersama dengan dia, karena dia selalu ambil aku. Diambil mati aku. Carrefour, ayo Carrefour. Sampai Carrefour, mau beli apa? Saya bilang, susu Carnation. Ini ada, ambil, jangan dulu, lihat harganya, katanya. Aku lihat 9.600, jangan mahal. Kenapa mama bilang mahal? Di mall yang lain, mall Medan Plaza 9.400. Di hatiku berkata, bodoh kali. 9.600, sana 9.400, selisih 200. Tapi masuk parkir 2.000. Tapi hanya ya, bapak-bapak, lebih penting mana Pak, uang 2.000 atau perasaan istri? Ya, karena mikirnya perasaannya ke situlah masuk kan. Senang kali dia. Aku pikir bodoh kali. Ya, rugi 1.800. Sulit dimengerti. Kadang-kadang pulang aku ke rumah, aku kan suka menginjil. Jam 1 malam sampai rumah, aku lihat dia udah tidur. Aku lihat lama, aku pandang dia. Kok tidak secantik dulu lagi ya? Dulu langsing, sekarang langsung. Dulu napasnya harum, sekarang sering panas dalam. Dan aku tidak biarkan pikiran-pikiran yang salah itu terus menguasai hatiku. Itu maka perlu cara pandang yang benar. Segera aku melihat dengan cara pandang yang berbeda. Aku bilang, Tuhan, terima kasih untuk wanita yang kau karuniakan ini. Tidak ada orang dalam dunia ini yang mau meninggalkan papanya, mamanya, saudara-saudaranya, semua di Bandung, kota besar. Ngikut-ngikut saya, pergi ke kota kecil kayak kampung. 45 tahun yang lalu kota Brastagi seperti kampung, seperti desa. Dia mengikuti saya. Dia masak nasiku 45 tahun, dia cuci bajuku. Kalau aku sakit dia cari obat. Dia melahirkan anak-anakku, dia membesarkan anak-anakku. Kalau aku lapar dia sediakan makanan. Mana ada di dunia ini yang mau mengikut-ikut aku 45 tahun dengan pengorbanan yang begitu? Di mana-mana tak ada. Di sini ada yang mau mengikuti aku 45 tahun, coba angkat tangan. Tak ada kan? Itu makanya Tuhan terima kasih. Inilah satu-satunya wanita yang kau karuniakan, wanita yang dahsyat. Itu membuat saya lebih mengasihi dia. Waktu kita memiliki cara pandang yang benar di tengah-tengah keluarga, maka kita akan dipulihkan. Bapak dan Ibu, satu waktu orang Israel berperang dengan orang Amalek. Ada sesuatu yang lucu terjadi. Apa itu? Kadang-kadang orang Amalek yang ngejar, orang Israel lari sampai sana, orang Israel yang ngejar orang sampai di sana orang Amalek lagi ngejar. Lucu kayak kejar-kejaran, kayak main-main begitu. Kok bisa terjadi? Karena ada sesuatu yang sedang terjadi di atas bukit. Kalau Musa mengangkat tangannya, orang Israel mengejar-ngejar orang Amalek. Kalau dia capek, tangannya turun, orang Amalek yang ngejar-ngejar dia. Aduh, diangkatnya lagi, orang Israel lagi yang mengejar. Capek lagi dia, orang Amalek lagi yang mengejar. Dan firman Allah mencatat waktu Musa mengangkat tangannya, Harun dan Hur datang menopang tangannya tak turun-turun lagi, baru orang Amalek bisa dikalahkan.
Peperangan memang terjadi di lembah, tapi menentukan menang atau tidak adalah di atas bukit. Sama dengan persoalan dalam hidup kita. Memang kita menghadapi dunia yang nyata, masalah dalam keluarga, dalam ekonomi, menghadapi anak-anak dan lain sebagainya. Tapi kemenangan kita ditentukan oleh bagaimana cara kita memandang. Waktu kita memandang pada Tuhan dengan cara yang benar, pasti kita akan mengalami kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kita. Saya kira cukup, maaf ya saya sudah lewat 5 menit dari waktu. Tapi aku yakin dengan apa yang kita pelajari, jangan khawatir lagi tentang kematian, jangan khawatir tentang pencobaan. Miliki cara pandang yang benar tentang keluarga. Maka aku yakin kita akan seperti Yosua dan Kaleb yang akan mengalami kemenangan-kemenangan di dalam peperangan kita.